Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Torkolis dari UPBJJ Banjarmasin, Prodi Sistem Informasi. Dan ini adalah tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan Haris Hudaybi Hanif sebagai tutor saya. Oke, langsung saja kita ke penugasannya. Tes. Sebelumnya mohon maaf jika suara saya kurang terdengar jelas karena saya melakukan perekaman pada dini hari. Atas pengertiannya terima kasih. Oke, tugas pertama adalah sini ada 3 soal. Soal pertama, buatlah pola segitiga dari nim saya tentunya. Ambil digit terakhir dari nim Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh. Oke. Langsung saja saya di sini menggunakan IntelliJ IDEA sebagai IDE-nya atau softwarenya. Sini saya beri nama tugas 1. Oke, sebentar. Sini saya akan buat variabel bernama nim string. Nim saya 05 07 09 01. Lalu kita coba sebentar ya. Kita coba di sini konsol log terlebih dahulu. Konsol log soal 1. Coba kita run. Mana? Oh, ini dia. Soal 1. Di sini saya pertama-tama akan membuat variabel tingginya terlebih dahulu. Const tinggi number. Sini saya akan mengkonversi nim-nya dan mengambil berapa tadi? 2 angka terakhir ya. 2 angka apa berapa tadi? Dan mengambil digit terakhir. Oke. Sorry, alarm. Oke, ini pukul 5 pagi. Maaf. Sampai mana tadi? Kita akan mengambil digit terakhir nim -1 ya dari indeks, karena nim itu ada 9 digit.
dan indeks pada TypeScript dimulai dari 0, maka kita ambil indeks ke 8 begitu. Sini kita gunakan format desimal untuk pengkonversiannya. Lalu di sini kita akan melakukan looping. Let i sama dengan 1 jika i lebih kecil atau sama dengan tinggi, i plus. Lalu di sini kita akan membuat baris baru dengan variabel baris string sama dengan, lalu kita lakukan pengulangan lagi untuk mencetak angkanya. Let j dengan 1, j lebih kecil atau sama dengan i, j plus baris tambah sama dengan j. Coba kita konsol baris. Oke, dia 1. Karena digit terakhir dari nim saya adalah 1, jadi di sini hanya muncul 1, tidak berubah menjadi segitiga begitu ya. Coba kita ganti dengan 3 mungkin untuk memastikan apakah programnya berjalan dengan benar. Oke, itu dia. Kita kembalikan lagi ke 1. Lalu lanjut ke soal 2. Konsol soal 2. Oke. Soal 2, buatlah deret aritmatika dengan nim. Ambil 2 digit terakhir, berarti 05, berarti 01 ya. Lalu jadikan angka awal deret. Berarti karena 01 berarti 1. Lalu ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda atau step begitu. Buatlah program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama. Contoh, ini ada contoh digit ketiga
digit ketiga dari belakang ditambah 1 ya. Oke, begitu. Jadi 1 berarti digit ketiga dari belakang adalah 0 ya. Jadi stepnya 1. Begitu. Coba kita buat ininya dulu apa? Kita ambil 2 digit terakhirnya terlebih dahulu. Cons 2 digit terakhir string sama dengan kita ambil dengan substring untuk mengambil 2 digit terakhir. Oke. Lalu untuk mengambil untuk mengambil digit ketiga di digit ketiga terakhir kita menggunakan char at name length 3. Lalu kita simpan pada variabel a. Variabel a dengan format number. Lalu kita convert ke number ya teman-teman, menggunakan parseIn. Number. Begitu juga yang 3 digit terakhir. Digit 3 maksudnya, digit ketiga. Oke. Selanjutnya kita buat variabel array dengan nama deret, namanya number kita lakukan looping. Dengan 0 kita lakukan looping sebanyak 10 kali. Oke. Lalu kita push nilai i kita push a ditambah i dikali b untuk stepnya ya teman-teman.
untuk step deret aritmatikanya gitu. Kita coba konsol log deret. Oke, coba kita run. Oke, lah kok satu-satu anjir. Apakah ada yang salah? Oh sorry ya, di sini harusnya ditambah 1 teman-teman, sesuai pada soal ya. Coba kita run lagi. Oke, mungkin ini supaya bagus, kita gunakan separator join. Supaya tidak error, kita gunakan backtick deret. Deret. Kita gunakan separatornya koma. Coba kita run ulang. Error. Apa ini? Kita lupa backticknya. Nah, coba kita run ulang. Oke, ini dia soal 2 deret aritmatika yang cenderung seperti bilangan biasa ya teman-teman, 1 sampai 10. Oke, kita lanjut ke soal 3. Buatlah bilangan prima dari NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM dan tambahkan 10. 2 digit NIM terakhir. Oh, tadi sudah ya. Berapa? 1. Ya kan? Ya. Dan tambahkan 10 jadi 11. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Berarti kita disuruh mencari bilangan prima dari 2 ya, karena bilangan prima dimulai dari 2 sampai 11 gitu. Mungkin kita buat function dulu ya untuk mencari bilangan primanya. Biasanya function itu ditaruh di atas ya teman-teman, karena file JavaScript atau TypeScript itu membaca dari atas ke bawah gitu, atau kiri ke kanan. Kita buat dulu function adalah prima. Di sini kita mencari dengan hasilnya adalah boolean teman-teman. Apakah bilangan prima true atau false, returnnya true atau false begitu. Jika number lebih kecil dari 1 ya, atau lebih kecil atau sama dengan 1, maka returnnya false. Kenapa false? Karena
bilangan prima dimulai dari 2. Jika kurang dari 1 otomatis bukan bilangan prima begitu. Lalu di sini kita lakukan looping. Let i sama dengan 2. Lalu di sini kita gunakan i kuadrat. Kenapa i kuadrat? Karena supaya cepat gitu, kita nggak harus membagi bilangan yang kita cari dengan perulangan dari 1 sampai angka tersebut. Itu kan terlalu lama ya. Jadi kita gunakan akar, konsep akar begitu. Misal misal angkanya 100 gitu. 100. Kita nggak perlu mencari 1 sampai 99 teman-teman, karena 100 kan bisa dibagi 20 tuh. Nah, kita tinggal cari bilangan berapa yang bisa dibagi dengan 25. Jadi otomatis 100 bisa dibagi dengan 5 begitu. Ini lebih efisien dan nggak memakan memori, meskipun memori laptop kalian itu banyak ya teman-teman begitu. Lebih kecil dari number. Lalu i plus. Jika number dibagi dengan 1 hasilnya 0, return false karena bukan bilangan prima begitu. Dan selain daripada itu berarti bilangan prima. Oke, sudah selesai fungsinya. Coba kita mulai membuat pemanggilan untuk soal 3. Mungkin kita coba dulu konsol soal 3. Ini kita buat batas akhirnya terlebih dahulu ya teman-teman. Batas akhir number sama dengan 2 digit terakhir, berarti kita sudah cari tadi ya teman-teman, a ditambah dengan 10. Let hasil prima kita buat array-nya teman-teman ya. Number Oke. Lalu kita lakukan perulangan pada tiap angka 1 sampai berapa tadi batasnya. For let i sama dengan 1. Jika i lebih kecil dari batas akhir i plus. Lalu if kita panggil adalah prima,
apakah kita push ke hasil prima. Oke, begitu teman-teman. Kita coba console log, atau langsung aja kita copy dari ini tadi ke sini. Kita ganti jadi hasil prima. Kita save. Apakah berhasil? Oke, ini dia bilangan primanya. Oke, begitu kira-kira teman-teman. Sekian tugas 1 dari saya. Semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dan terima kasih.